Ya, pertama kajian ekonomi digital ini saya kurang tahu nih sudah ada 1 tahun kali ya Pak Mengisti dan saya mereview, membaca berbagai tema yang sudah kita bahas. Intinya adalah pertama kita itu waktu itu masih memahami tentang situasi ekonomi digital dengan berbagai model bisnisnya. Ya, saya kira pada waktu itu kita juga masih dalam keadaan bingung terhadap model ekonomi digital yang bergerak dan kemudian seolah-olah dia menjadi roda pemutar ekonomi bangsa gitu ya. Karena kemudian tren digital itu melanda kita semua, lalu kemudian transaksi-transaksi digital mulai dari keuangan dan juga perdagangan itu kemudian berpindah kepada digital dan pada waktu itu kita sedang bertanya-tanya ini apakah benar-benar menjadi sebuah bagian dari sebuah perjalanan ekonomi bangsa yang stabil. Dan saya kira kemudian kita cukup banyak memberikan kajian di situ dan saya kira kemudian kita menemukan ternyata model-model ekonomi digital itu membawa sebuah model ekonomi yang sebenarnya tidak begitu comply dengan bangsa Indonesia, ya kan? Karena bangsa Indonesia itu memiliki ideologi ekonomi yang kita sebut sebagai ideologi ekonomi Pancasila atau ideologi negara kita itu Pancasila. Walaupun Pancasila itu bukanlah sebuah ideologi sebagaimana kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Ini juga menjadi catatan penting kita. Kenapa? Karena eh, jelas Pancasila itu bukan tesa, antitesa, dan kemudian menjadi sintesa dari ideologi-ideologi yang muncul sebagai bagian dari ideologi yang berjalan di dunia pada waktu itu, pada waktu kita merdeka. Pancasila jelas mengatakan sesuatu kalimat yang harusnya kita pahami untuk memahami nanti ekonomi Pancasila itu apa. Pancasila jelas mengatakan bahwa para founding father perumus Pancasila itu menolak ya kapitalisme, menolak sosialisme, menolak komunisme. Apa yang ditolak? Nah, ini yang kemudian kita dudukkan persoalannya dalam dialektika yang benar bahwa yang ditolak itu adalah filsafat yang menjadi penyebab munculnya ideologi kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Jadi itu yang mesti kita pahami. Ya, jadi kita ya dalam konteks merumuskan ekonomi Pancasila itu ternyata para pendiri bangsa itu berpikirnya itu jauh ke atas, ya jauh ke atas. Maksudnya bukan melakukan kajian dan memahami ideologi-ideologi dunia itu, lalu kemudian mencari titik tengah atau titik temunya. Bukan, sama sekali bukan. Itu yang saya ingin katakan, bahwa para pendiri bangsa itu memahami bahwa ideologi dunia yang tercipta dan berlaku pada waktu itu, yaitu kapitalisme, sosialisme, komunisme itu berawal dari sebuah filsafat materialisme. Nah, gitu. Itu yang dipahami oleh para pendiri bangsa yang kita baca di dalam perdebatan-perdebatan BPUPKI, walaupun tidak eksplisit tertulis di situ. Bahwa para pendiri bangsa itu berpendapat bahwa ya kapitalisme, sosialisme, dan komunisme itu lahir karena adanya filsafat materialisme. Filsafat materialisme itu adalah filsafat yang tidak mengakui eksistensi Tuhan. Nah, sehingga kemudian ketika para filosof abad ke-17-an, jadi ideologi-ideologi itu tuh baru muncul di abad ke-17, ya kan? Yang mereka itu sebenarnya adalah para ilmuwan-ilmuwan yang tercerahkan lah gitu ya, atau istilahnya aufklärung, karena mereka belajar dari Ibnu Rus ya di Cordoba ya di Andalusia itu. Nah, lalu kemudian mereka menemukan ilmu pengetahuan dan tercerahkan
Lalu kemudian ilmu pengetahuan itu kan nggak cocok dengan agama yang ada di Eropa pada waktu itu. Lalu kemudian mereka membuat sekularisasi, termasuk di dalamnya sekularisasi adalah melahirkan filsafat materialisme, yaitu tidak percaya kepada adanya Tuhan. Dan karena dia tidak percaya adanya Tuhan, maka mereka tidak mengakui adanya kitabullah, baik itu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, simpelnya seperti itu sebenarnya filsafat materialisme. Dan akibatnya karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan menurunkan kitab, petunjuk kehidupan, maka dengan filsafat materialisme itu dunia itu kosong dengan aturan. Dunia ini tidak ada aturan. Kenapa? Karena aturan-aturan yang dibuat oleh Allah di dalam kitabullah itu kemudian tidak diakui keberadaannya. Dan oleh karena itu mereka menciptakan sistem kehidupan sosial. Mereka menciptakan aturan untuk mengatur manusia. Lalu aturan itu tercipta menjadi sebuah ideologi kapitalisme. Di dalamnya ada ekonomi, sistem ekonomi, ya. Di dalamnya ada sistem politik untuk menjadi tata kelola politik sebuah negara. Kita kemudian mengenal itu, di situ ada nanti demokrasi, di mana kemudian ada terjadi pemisahan kekuasaan, eksekutif, yudikatif, legislatif. Lalu kemudian di dalam ideologi itu juga menciptakan sistem hukum sendiri. Ya, jadi dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu menurunkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia di bumi. Nah, oleh karena itu dia menciptakan sistem hukum sendiri. Nah, lalu muncullah ideologi yang disebut kapitalisme. Kapitalisme dipraktekkan menimbulkan masalah, maka kemudian muncul perbudakan antara kaum borjuis dan proletar. Muncul antitesa yaitu sosialisme. Ya, Marxisme yang kemudian melahirkan sosialisme, yang kemudian ini menjadi antitesa. Lalu kemudian muncul juga pelengkapnya itu dalam praktisnya yang lebih revolusioner dari sosialisme itu komunisme. Dan oleh karena itu muncullah ideologi dunia itu. Nah, para pendiri bangsa mengatakan dia itu tidak ingin menjadi tesa, antitesa, atau bahkan menjadi jalan ketiga dari ideologi yang tercipta karena mereka anti Tuhan. Pancasila atau para pendiri bangsa itu mengatakan kita ini menolak filsafat materialisme yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kita ini mengakui adanya Tuhan. Maka kemudian mendeklarasikan satu sila di dalam Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang esa. Dan oleh karena itu, maka kemudian konsekuensinya para pendiri bangsa kita dan bangsa Indonesia itu percaya Tuhan itu menurunkan aturan hidup untuk manusia hidup di dunia. Apakah aturan itu mengatur sistem ketatanegaraan politik, ya, yang kemudian kita rumuskan dengan syuro, yang kemudian tertulis dalam sila keempat itu, ya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah sistem politik untuk mengatur tata kelola negara dan kehidupan sosial bermasyarakat. Itu turun dari aturan Tuhan yang ada di dalam kitab. Nah, lalu kemudian juga ada sistem ekonominya. Nah, sistem ekonominya itu ada di dalam aturan-aturan kitab itu. Kalau di dalam Islam namanya ekonomi syariah. Intinya terletak kepada dua hal pokok. Satu, tidak boleh ada riba. Nah, ini yang kedua, mata uang itu harus berstandar nilai kepada aset berharga yang dalam hal ini emas, perak, atau aset berharga yang lain yang dalam praktek di dalam Al-Quran itu nanti ada disebutkan komoditas yang kemudian itu digunakan oleh Nabi Yusuf itu. Nah, itulah kemudian ekonomi Pancasila yang tadi saya katakan bahwa kemudian ekonomi Pancasila itu punya sistem ekonomi sendiri dalam konteks dialektika filsafatnya
adalah dia itu mengakui adanya Tuhan, dan oleh karena itu dia percaya Tuhan menurunkan aturan untuk manusia hidup di bumi ini dalam konteks apa? Dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial budaya, dan juga dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bahkan berkeluarga. Itu ada. Nah, itu lengkap. Dan oleh karena itu, ekonomi Pancasila itu tidak perlu dirumus-rumuskan dengan cara merumuskan dengan cara tesa antitesa terhadap kapitalisme, sosialisme. Sebagaimana kemudian kalau kita lihat itu banyak sekali tulisan-tulisan yang saya baca, mulai dari Bung Hatta ya, itu dibuat tesis oleh S3 oleh Van Blizon, saya baca itu menempatkan Pancasila sebagai jalan ketiga. Jadi dia berpikir tesa antitesa terhadap kapitalisme dan sosialisme. Nah, itu dialektikanya yang menurut saya tidak tepat. Begitu juga kemudian Prof. Mubiarto, apalagi kemudian Emil Salim jelas mengatakan bahwa Pancasila itu adalah ekonomi jalan ketiga. Jadi dia masuk ke dalam sistem kapitalisme, sosialisme, komunisme, lalu mencari jalan tengah. Nah, itu. Dan apalagi kemudian ekonomi Pancasila yang dirumuskan oleh Prof. Sumitro Djohedikusumo yang mengatakan trilogi pembangunan, di mana kemudian itu juga sebenarnya bagaimana mencari jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, di mana kemudian pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tapi kemudian dilakukan pemerataan pembangunan nasional dan stabilitas. Itu juga sebenarnya konsepnya masih konsep mencari jalan tengah. Nah, saya kira kita ingin mendudukkan di dalam diskusi-diskusi kita itu Pancasila itu bukan jalan tengah, bukan tesa antitesa, tapi dia itu naik ke atas, berbicara pada waktu belum ada ideologi kapitalisme, belum ada ideologi sosialisme, belum ada ideologi komunisme. Yang itu baru muncul di abad 17. Sebelum abad 17, kita itu mengenal adanya kerajaan-kerajaan Romawi yang sejak Konsili Nicea tahun 325 itu menerapkan sistem ekonomi mengambil dari Bible. Nah, jadi Konsili Nicea itu meresmikan negara Romawi itu kan kemudian mengambil Bible yang kemudian dia sebut sebagai kemudian standar ya, ada standar Bible yang kemudian dipakai, dan itu sama persis seperti petunjuk Tuhan yang ada di situ tuh tidak boleh ada riba, dan juga di sana menetapkan uang itu dengan mata uang dengan underlying emas, ya kan gitu. Nah, lalu kemudian di dalam Islam juga sama. Nah, itulah pikiran ekonomi Pancasila yang kemudian ini tidak comply ya dengan model startup, model bisnis yang berlaku. Nah, gitu. Nah, oke, itu agak apa tuh namanya, berbicara tentang dialektika, mendudukkan posisi ekonomi Pancasila ya. Nah, sehingga ekonomi Pancasila itu simple, ya nggak perlu dirumuskan. Untuk orang Islam ya ekonomi syariah kan sudah itu kan. Karena Tuhan menurunkan tatanan ekonomi di dalam Al-Qur'an. Ya, tinggal ekonomi syariah itu kan gitu. Ya, jadi nggak perlu merumuskan ulang ya. Kalau mau merumuskan ulang itu adalah bagaimana ekonomi syariah, bagaimana dikompilasi untuk diterapkan bagi bangsa Indonesia. Perumusannya mestinya begitu ya, dalam konteks itu. Nah, yang kedua, kita membahas tentang prediksi-prediksi startup digital raksasa yang membawa model bisnis unicorn, dekakorn, harvesting itu pada saatnya dia akan menjadi zombie, dan itu kemudian benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi. Mereka menjadi zombie, di mana kemudian mereka punya roadmap-nya itu nanti dia akan bakar uang, sampai ketika dia bakar uang tidak pernah mendapatkan profit, lalu profitnya akan diperoleh pada saat IPO. Nah, pada saat IPO itulah dia akan mengambil keuntungan dari initial public offering itu. Tapi ternyata startup digital itu tidak sampai pada roadmap-nya, bahkan uangnya sudah habis, lalu IPO belum terjadi, dan itu kemudian terjadi zombie, dan sekarang menjadi fenomena yang cukup rame sampai sekarang. Itu fenomena Goto itu, dan saya kira kemudian Goto itu jatuh betul, nilai sahamnya
dari 300-an sekarang itu berada di bawah Rp90. Dan itu menjelaskan tentang apa yang kita perkirakan sebelumnya, bahwa mereka itu punya model bisnis, di mana model bisnisnya itu mereka tidak mencari keuntungan dari putaran bisnis, tapi mereka akan mencari keuntungan dari IPO. Jadi roadmap-nya seperti itu, dan saya kira apa yang kita bahas itu kemudian ya hari-hari ini itu kemudian terjadi dan kita lihat. Dan saya sempat diwawancari juga Bang Hersu, dan memberikan paparan tentang itu, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali komentar dan juga telepon yang kemudian memfollow up diskusi-diskusi itu. Itu udah kita bahas juga ya panjang lebar, sehingga kemudian ketika terjadi fenomena ini, kita ini jamaah kajian digital nggak kaget karena apa, sudah kita bahas, dan fenomena itu kita pahami dan terjadi beneran. Nah, ketika itu terjadi beneran, kita pada waktu itu merumuskan solusi. Nah, kalau situasi kayak begitu, maka apa solusinya? Nah, kita merumuskan sebuah solusi. Kalau para investor itu benar-benar exit melalui IPO, apakah dia sampai pada roadmap-nya atau tidak, maka startup digital itu dia akan berada pada kondisi yang disebut zombie itu tadi, hidup tidak, mati tidak, tapi kondisinya berdarah-darah. Dan kemudian itu yang akan menjadi penyebab high cost, yang menyebabkan stakeholder termasuk user itu akan dikenai cas yang cukup tinggi, dan itu menyebabkan mereka akan lari. Dan oleh karena itu berarti kita memerlukan sebuah platform teknologi digital ya alternatif. Nah, platform teknologi digital alternatif itulah yang kita sebut dengan platform digital komunitas. Dan ini yang sedang kita kembangkan, dan alhamdulillah sekarang ini sedang berkembang di beberapa tempat, tidak usah saya sebutkan ya. Dan saya sekarang sedang persiapan kepada platform-platform komunitas-komunitas yang besar itu ya, sehingga kemudian mudah-mudahan ini benar-benar akan menjadi solusi. Nah, kan gitu. Kenapa? Karena ketika platform digital komunitas raksasa itu high cost dan membebani biaya tinggi kepada penggunanya yang dulunya dimanja, maka kemudian mereka akan berlari dan mencari platform digital platform digital yang normal, yang kemudian mereka bisa memanfaatkan, dan bahkan kemudian bisa menjadi bagian dari konsolidasi pasar dan uang bagi komunitas untuk bisa mandiri.